Shalom. Bersama saya Pendeta Janri Tumangger akan membawakan garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang kelima dengan judul Semua Bangsa dan Babel. Dalam pelajaran yang kelima ini, nama Nuh mulai akan ditinggalkan, mulai akan berlalu. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang kelima, daftar silsilah orang-orang yang hidup sebelum zaman air bah, nama itu diakhiri dengan nama Nuh. Kemudian di Kejadian pasal yang ke-9, setelah air bah berlalu, nama pasal itu juga diakhiri dengan nama Nuh. Maka kita dapat melihat Nuh adalah penghubung orang-orang yang hidup pada zaman sebelum air bah dengan orang-orang yang hidup pada zaman setelah air bah. Jika kita mempelajari pelajaran yang kelima ini dengan mendalam, maka kita akan menemukan satu kisah yang sangat dramatis. Nama-nama yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 5, nanti hingga nama itu tiba kepada nama Lamek. Lamek adalah orang yang masih bertemu dengan Adam hingga usianya yang ke-56 tahun. Berarti dia mendengar kisah nyata langsung dari orang pertama yang Tuhan ciptakan. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana reaksi orang-orang ketika mendengar cerita dari Adam? Apa yang mereka dengar, apa yang diceritakan oleh Adam sambil dia menunjukkan taman tempat mereka dulu pertama kali ditempatkan Tuhan. Bukankah ini cerita yang sangat menarik sekaligus menyedihkan? Kita bersyukur kita menemukan silsilah di dalam Alkitab. Ini membuat kita terhubung dengan masa lalu. Ini juga meneguhkan sejarah bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang nyata. Dan ini juga menunjukkan rapuhnya keadaan manusia akibat kutukan dosa. Dan bukan hanya silsilah, tetapi peristiwa-peristiwa yang dituliskan di Alkitab juga kita mendapat pelajaran penting dari sana. Peristiwa yang pertama yang ditulis di dalam Alkitab dan juga disoroti oleh pelajaran sekolah sahabat kita adalah peristiwa yang memalukan dari Nuh. Nuh adalah seorang yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Nuh adalah orang yang menuruti petunjuk Tuhan, tetapi Nuh masih dapat melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini menandakan betapa kita membutuhkan rahmat Tuhan setiap saat. Karena kelemahan-kelemahan kita, kita pun mungkin bisa saja akan jatuh. Ini penting. Ketika manusia tidak puas dengan apa yang Tuhan sediakan, lalu Nuh mengolah dengan akalnya, dengan akal pikirannya sendiri, maka akibat yang ditimbulkannya adalah kutuk. Nuh mabuk karena anggur yang difermentasi. Dia kehilangan kendali dan menelanjangi dirinya sendiri. Dalam peristiwa ini kita diajak untuk mengingat peristiwa Adam dan Hawa mengalami hal yang sama. Karena mereka menuruti jalan pikirannya sendiri. Dan keduanya sama-sama berujung dengan kutuk. Dalam peristiwa Nuh, hal itu melibatkan Ham. Dan juga penulis seolah melihat keterlibatan Kanaan, anak dari Ham, dalam peristiwa ketika Nuh mabuk. Hingga akhirnya Ham dikutuk karena tidak menghormati orang tuanya. Penyebutan Kanaan dalam pelajaran ini sepertinya akan membuka jalan untuk nanti berbicara tentang Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Peristiwa yang berikutnya adalah pembangunan sebuah kota dengan menara. Kejadian pasal 11 menuliskan, ada satu waktu di mana seluruh penduduk bumi ini, tentunya ini berbicara tentang sekelompok orang-orang yang hidup setelah air bah. Mereka berkomunikasi dengan satu bahasa, berencana untuk membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kejadian pasal 11 ayat 4. Kalau kita mengamati apa yang mereka lakukan, niat dan ambisi mereka adalah hendak menggantikan Tuhan dan juga menentang Tuhan. Mengapa? Mari kita perhatikan.
Kejadian pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 katakan, marilah kita membuat batu bata, marilah kita membuat sebuah kota, marilah kita mencari nama. Sadarkah kita? Ini adalah ekspresi yang juga Tuhan gunakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia itu. Dan dalam proses penciptaan, Tuhan menjadikan banyak sekali disebutkan. Kemudian, tentang mencari nama. Yesaya pasal 63 ayat 13 dan 14 katakan, memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu atau bagi Tuhan. Jadi apa yang digunakan oleh orang-orang yang berencana membangun sebuah kota dengan menaranya adalah ekspresi yang sama yang Tuhan gunakan berulang kali. Dan ungkapan membuat kota agar mereka tidak terserak, ini sedang melawan rencana Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan memerintahkan manusia itu beranak cucu dan juga memenuhi bumi. Ini sangat ironis. Manusia berusaha naik seolah ingin menjangkau atau mencapai Tuhan. Inilah tujuan mereka dalam membangun kota dengan sebuah menara. Manusia lupa bahwa Tuhan akan selalu berada di luar jangkauan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, Tuhan yang harus turun menjangkau. Menjangkau Anda dan saya, menjangkau kita semua untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ini adalah prinsip kebenaran oleh iman dan ini adalah prinsip keselamatan oleh kasih karunia Tuhan. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 7 dikatakan, Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka. Sebenarnya, Tuhan sedang mengacaukan persatuan mereka karena bahasa mempersatukan. Karena persatuan yang mereka sedang jalin ini akan menuntun mereka untuk melakukan semakin banyak kejahatan. Itu sebabnya Tuhan datang untuk mengacaukan itu. Dari sinilah penduduk bumi diserakkan dengan bahasa yang sudah berbeda, dan akhirnya pembangunan kota dan dengan menara itu berhenti. Tugu yang tadinya mereka kira akan menjadi tugu kebanggaan berubah menjadi tugu peringatan akan kebodohan. Menara itu atau kota yang tadinya direncanakan akan memiliki menara yang tinggi sampai ke langit, pada ujungnya dikenal dengan nama Menara Babel. Karena tindakan Tuhan mengacau balaukan rencana manusia yang menentang Tuhan. Karena pada waktu mereka berencana dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ayat sampai ayat yang ketujuh bahkan, mereka belum memiliki nama untuk kota itu. Mereka baru merencanakan untuk membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang mencapai langit. Dan karena Tuhan mengacau balaukan, sehingga nama itu disebut Babel. Bagaimana dengan Anda dan saya sekarang? Apakah yang sedang kita bangun? Demikian garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.